Romdi, selamat sore. Waalaikumsalam Bu Yeni, selamat sore juga. Terima kasih loh, Bu Romdi sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Sama-sama Bu Yeni. Kita akan coaching nih sebentar. Bu Romdi mau ngomongin apa nih sore ini? Saya mau ngomongin soal pekerjaan. Saat ini saya sebagai guru dengan banyak tugas yang harus dipersiapkan dan dikerjakan. Selain itu, saya juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya juga ibu rumah tangga punya anak balita yang harus diurus. Saya mau ngomongin gimana sih caranya supaya saya bisa lebih fokus saat mengerjakan tugas-tugas saya dan peran-peran saya saat menjalankan tugas pekerjaan. Oke, jadi sekarang Bu Romdi sebagai guru, sebagai CGP, sekaligus sebagai ibu rumah tangga yang punya balita. Gimana caranya supaya lebih fokus dalam pekerjaan? Ya, betul. Baik, karena ini percakapan singkat, kira-kira apa yang ingin Bu Romdi dapatkan di akhir percakapan singkat kita sore hari ini? Saya inginnya saat saya mengerjakan tugas-tugas saya bisa lebih fokus dan bisa lebih produktif, sehingga saya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu gitu. Oke, fokus dan bisa lebih produktif ya. Jadi, gimana caranya supaya bisa fokus serta tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu gitu? Ya, Ya, oke. Eh, Kira-kira nih, buat Bu Romli nih ya, ciri-cirinya Bu Romli fokus itu apa sih? bagi saya fokus itu saat saya benar-benar bisa untuk gak gampang diganggu. Saya itu sekarang sering mudah terdistraksi gitu ya. Kalau saya lagi fokus, ada distraksi apapun gak mudah terganggu. Oke, kalau Bu Romli sedang fokus itu nggak gampang terganggu ya berarti ya. Mm-mm. Nah, kalau idealnya seperti itu tuh sebetulnya apa yang sekarang mungkin membuat Bu Romli nggak bisa fokus yang jadi tidak mudah terdistraksi atau terganggu dengan macam-macam itu. Maksudnya apa yang biasanya mengganggu fokus Bu Romli gitu? Kalau yang biasanya mengganggu itu biasanya sih gini, ada hal-hal di luar dugaan, ada kejadian-kejadian di luar dugaan. Jadi saat mengerjakan sesuatu bingung, apa nih yang harus dilakuin? Itu sih biasanya hal-hal yang mengganggu. Kadang kalau banyak pekerjaan bingung mau mengerjain apa dulu, akhirnya malah tidak maksimal. Malah bahkan kadang jadi tidak ada yang tuntas dikerjakan. Oke. Sekarang kalau ada kejadian di luar dugaan, Bu Romli biasanya bagaimana reaksinya? Biasanya sih saya kalau emang ada kejadian itu benar-benar harus ada tindakan cepat, Bu. Maka saya ngelakuin sesuai apa yang terjadi saat itu. Jadi saya sering melupakan pekerjaan yang seharusnya saya lakukan sebagai guru dan CGP. Jadi saya cenderung mendahulukan hal yang mendadak itu. Oke, Bu Romli sendiri pengennya gimana nih kalau ternyata ketika mengerjakan tugas pekerjaan sebagai guru atau sebagai CGP, kemudian ada sesuatu yang mendadak. Bu Romli pengennya gimana nih idealnya? Idealnya ya saya bisa mengerjakan yang mendadak itu. Tapi saya juga tidak menjadi mengesampingkan pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan. Oke, jadi pengen tetap bisa mengerjakan yang mendadak itu tanpa melupakan yang seharusnya dikerjakan gitu ya? Iya, begitu. Jadi pengen menyeimbangkan antara yang mendadak dan yang memang seharusnya dikerjakan seperti itu. Oke, kalau sekarang nih, kalau ada situasi kayak gitu, apa yang Bu Romdi pikir akan bisa membuat Bu Romdi tidak melupakan apa yang seharusnya Bu Romdi kerjakan meskipun ada hal yang mendadak datang? Apa ya? Mungkin saya bisa mencatat, misalnya saya bekerja di laptop, saya buka pekerjaan tugas guru atau CGP itu. Jadi kapanpun saya melihat laptop, saya ingat tugas-tugas begitu. Atau lebih tenang saat saya menghadapi sesuatu yang mendadak itu.
Jadi saya masih tetap di jalur yang seharusnya. Jadinya saya tidak lupa sama yang seharusnya saya kerjakan. Oke. Jadi ada 3 ya tadi ya. Yang pertama nyatet, kedua lihat laptop, ingat tugas-tugas, dan yang ketiganya bersikap tenang. Iya, betul. Kemudian ada lagi gak kira-kira yang bisa bikin Bu Romdi nggak lupa sama tugas-tugas utama Bu Romdi bekerjaan? Oke lah, misalnya ada yang mendadak. Pastikan dikerjain duluan nih yang mendadak. Cuma kan jangan sampai lupa gitu sama pekerjaan tugas-tugas utama Bu Romdi. Terus ada lagi gak kira-kira yang bisa dilakukan supaya nggak lupa tugas utama? Apa ya? Kayaknya itu aja deh 3 itu, Bu. Oh, sepertinya 3 itu saja ya. Oke, kira-kira tugas yang paling dekat harus dikerjakan oleh Bu Romli apa aja nih? Ya, sekarang-sekarang ini, Bu Yani. Saya sedang menghadapi ini semua sekarang. Hmm, nah sekarang kira-kira kalau Bu Romli mau mencoba nih di antara 3 tadi ya, bikin catatan, lihat laptop ingat tugas-tugas, dan bersikap tenang, mana kira-kira yang paling mungkin Bu Romli lakukan? Supaya tetap bisa fokus. Yang paling mungkin sih kayaknya bikin catatan ya Bu Yeni. Karena kan kalau bersikap tenang itu kan saat kejadian hari hanya kan, kita nggak tahu sikap kita kayak gimana. Sepertinya yang paling mungkin bisa di-prepare adalah membuat catatan itu sih ya. Catatannya harus seperti apa nih Bu Romli? Mungkin catatannya harus terperinci ya. Misalnya kalau ada jadwal, di situ harus ada catatan-catatan apa saja yang harus saya selesaikan hari itu. Mungkin seperti itu sih. Oke, kira-kira siapa yang bisa bantuin Bu Romli supaya bisa menjaga atau memantau Bu Romli? Misal ada catatan dan Bu Romli benar-benar melaksanakan catatan-catatan itu supaya kembali fokus. Mungkin rekan kerja yang duduk di sebelah saya, mungkin ya. Atau Bu Yeni juga mungkin bisa. Oke, siap. Rekan kerja yang duduk di sebelah Bu Romli atau saya juga akan membantu Bu Romli menjaga dan memantau apa yang Bu Romli rencanakan ya. Oke, aduh, sayang sekali ini sudah semakin sore ya Bu Romli, padahal perbincangan kita seru sekali ya. Iya betul Bu Yeni. Kemudian di titik ini, apa yang Bu Romli dapatkan dari percakapan kita sore ini? Supaya saya bisa lebih fokus, supaya menjaga agar saya bisa menghadapi masalah-masalah mendadak, tapi juga tidak melupakan apa yang seharusnya saya kerjakan. Saya bisa membuat catatan itu ya, catatan tentang apa yang seharusnya saya lakukan. Lihat laptop, ingat tugas, minta tolong rekan kerja untuk mengingatkan, atau membantu saat ada hal yang mendadak itu. Jadi tidak menjadi beban sendiri gitu. Oke, kapan itu mau mulai dikerjakan? Sepertinya mulai malam ini ya, saya akan merencanakan aksi saya untuk memulai kegiatan besok pagi Bu Yani. Oke, baiklah Bu Ramli, terima kasih banyak loh. Nanti besok kita ketemu lagi ya. Nanti besok saya mau tanyakan gimana dengan 3 rencana aksi tadi. Bu Romdi jadi tidak hilang fokus lagi gitu ya nantinya ya. Dan mudah-mudahan Bu Romdi dilancarkan segala urusannya ya. Amin. Terima kasih Bu Yeni. Terima Oke, terima kasih. kasih banyak ya. Sama-sama Bu Yeni. Oke.